Asrama Sunan Giri. Jadi saya di sini Raden Raihan Kusdiya Negara ingin mewawancarai salah satu orang yang berpengaruh di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, karena beliau juga udah megang 2 ketua umum di 2 organisasi, sungguh sangat luar biasa. Jadi perkenalkan, yang di sebelah saya ini adalah Kanda Rehan. Ya. Nama panjangnya Rehan Muhammad Rehan Syah. Jadi beliau ini menjabat sebagai Ketua Angkatan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum tahun 2023 sama Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi PPKN. Betul. Ya. Sebelumnya kenalin dulu nih Bang. Kami dari Asrama Sunan Giri itu punya program kaderisasi juga. Nah, salah satunya itu kami diberi tugas untuk mewawancarai salah satu tokoh pemimpin lah, pokoknya orang yang udah pernah menjabat ketua atau BPH di suatu organisasi ya. Nah, jadi saya boleh langsung tanya-tanya ya? Silakan. Oke. Ini mungkin terkait di organisasinya ya nih Bang. Pertanyaan pertama itu, bagaimana Bang Rehan itu bisa membangun kepercayaan di dalam tim organisasi? Oke, tentu yang pertama untuk membangun kepercayaan tim itu harus percaya diri dulu nih. Kalau nggak percaya sama diri sendiri, gimana mau bangun kepercayaan ke orang lain gitu. Setelah percaya diri, tentu untuk membangun kepercayaan tim kita harus bersikap adil gitu kan. Bersikap adil dan juga membagi-bagi sesuai dengan porsi dan porsinya masing-masing gitu, sesuai kemampuan orang-orangnya gitu. Terus kalau untuk membangun kepercayaan tim, yang pertama itu pasti ada yang namanya koordinasi, terus komunikasi, dan ketiga baru eksekusi gitu. Dan dari 3 itu disatupadukan untuk membangun sebuah kepercayaan, dan kepercayaan itu nggak luput dari yang namanya itu bersikap jujur, adil, dan juga tanggung jawab. Nah, dari ketiga aspek itu barulah bisa memunculkan kepercayaan dalam sebuah tim. Kalau misalkan ini Bang, kan pasti ya kan kita namanya manusia ya. Betul. Pasti nggak pernah luput dari kesalahan, pasti punya masalah lah. Nah, kira-kira nih Bang, apa kesalahan kepemimpinan terbesar yang pernah Bang Rehan lakuin, terus gimana cara nge-handle-nya? Oke, sebenarnya dibilang besar enggak, dibilang sepele juga enggak gitu. Tapi bisa jadi ini fatal gitu kan. Itu cuek sih. Karena dulu waktu awal-awal ngejabat jadi ketua aman, nggak apa-apa. jadi ketua angkatan Divis 2023 itu cuek sih, lebih cuek. Jadi karena cowok kali ya lebih cenderung ya udahlah cuek, terus kerja sendiri kayak gitu, terus kayak jarang komunikasi ke yang lain. Jadi kayak apa tuh mau ambil peran sendiri, padahal tuh nggak boleh kayak gitu, cuek ambil peran sendiri, terus kagak ada komunikasi. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya pasti yang pertama itu ngubah evaluasi apa yang salah. Oh, ternyata gue kurang komunikasi kayak gitu. Jadi dari situlah mulai belajar, oh ternyata komunikasi itu penting, dan ngomongin yang nggak penting itu penting ternyata kayak gitu. Jadi itu kesalahan terbesarnya adalah cuek dan juga pengen ngambil peran sendiri, padahal tuh kita sebagai manusia tentu nggak bisa gitu selalu perfect dan ngambil perannya sendiri gitu. Punya teman-teman yang di belakang yang memang mendukung kita, ya kita harus percaya sama mereka juga gitu. Makanya evaluasinya itu komunikasinya ditingkatin lagi, terus evaluasi diri, dan juga sekarang itu lebih ngeliat dan membuka mata sih ke potensi teman-teman yang ada gitu. Jadi lebih seneng kalau misalnya kerja bareng-bareng, kolaborasi kayak gitu dibanding kerja sendiri. Mungkin lanjut aja ke pertanyaan Boleh. selanjutnya ya Bang ya. Gimana cara Bang Rehan ini menangani sebuah konflik di suatu organisasi? Nggak apa-apa. Iya, jadi pertanyaan itu gimana Bang Rehan ini bisa nanganin konflik dalam tim tuh? Dalam tim misalkan kayak di dalam organisasi BEM Abang nih, departemen ini sama departemen ini lagi slack nih. Oh ya. Bang Rehan sebagai ketua BEM ngapain tuh biar mereka
bisa damai kembali? Oke, pertama kita tentu nggak saling nyala-nyalain dulu, itu pasti. Karena yang kita cari itu bukan siapa yang salah, bukan siapa yang benar, tapi cari solusinya. Ini kita mau keluarnya kemana gitu. Yang pertama pasti komunikasi gitu. Komunikasi, setelah komunikasi antara beberapa pihak dan ditengahi sama kami BPHI, kayak ini ternyata titik terangnya di sini kayak gitu. Nah, akhirnya ketemulah sebuah solusi gitu kan. Dari komunikasi ke solusi. Nah, setelah solusi udah dapet, baru eksekusi. Eksekusi itu disebut sama resiliensi. Resiliensi itu bangkit dari keterpurukan gitu. Jadi ketika teman-teman ngerasa ada konflik yang mudah terselesaikan dari komunikasi, solusi, terus terakhir adalah resiliensi kayak gitu. Dan dari situlah kita bisa membangun sebuah tim dengan kepercayaan yang minim konflik lagi kayak gitu. Jadi rata-rata konflik itu disebabkan karena komunikasi lagi-lagi gitu kan, komunikasi karena kesalahpahaman, terus ketidaksetujuan tapi nggak diungkapin kayak gitu. Nah makanya kalau misalkan ada hal semacam itu dari yang udah lalu, gue selalu menerapkan 3 aspek itu. Yang pertama itu komunikasi, kedua mencari solusi, yang ketiga adalah resiliensi, bangkit dari keterpurukan. Terus nih Bang, jadi kan di setiap orang tuh pasti mereka tuh perlu apresiasi kan? Ya betul. Nah, gimana Bang Rehan ini bisa memastikan setiap anggota Abang, entah itu di BEM atau nggak di FKA FIS, itu mereka tuh tetap merasa dihargai, tetap merasa diapresiasi. Oke, kebetulan sekarang yang di BEM gua ini itu ada yang namanya tuh Amerta Apresiasi yang Penuh Cita Terhuyah kayak gitu. Nah, Amerta sendiri artinya abadi gitu. Jadi Amerta itu adalah sebuah program dari kami dari BPHI, bersama dari Ketua Umum juga. Itu ketika salah satu departemen udah nyelesain satu proker, itu kita apresiasi. Misalkan kita ngumpul bareng, kita kasih sertifikat, makan-makan kayak gitu. Dan hal-hal sederhana apresiasi ke per individu kan itu ke departemen, per individu pun ada gitu. Kayak misalkan ucapin hari ulang tahun di GBM, di WA, kayak gitu-gitu. Itu kan hal-hal sederhana yang mereka menganggap oh diri mereka dihargai di organisasi itu gitu. Nah dari hal-hal kecil kayak gitu, apresiasi kayak gitu tuh, itu bisa meningkatkan kepercayaan sebuah tim kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan yang terakhir aja nih ya Bang. Jadi pertanyaan yang terakhir itu gimana Bang Rehan bisa mengevaluasi keberhasilan kepemimpinan Anda sendiri gitu? Kalau misalkan evaluasi dari diri sendiri itu kayaknya agak gimana gitu, tapi tentu kalau evaluasi buat kepemimpinan pasti kita membutuhkan validasi orang-orang gitu. Entah itu subjektif ataupun objektif kayak gitu kan. Pasti yang pertama itu teman dari mulut ke mulut gitu, subjektif kayak oh ternyata lu bisa ya mimpin awalnya lu ternyata jujur dari awal jadi ketua angkatan fakultas itu banyak yang ngeraguin gitu, banyak orang-orang yang ngomong ke gue ketika udah dapet jabatan, padahal gue dulu ngeliat tuh PKTMP kayaknya nggak bener dah gini, tapi setelah menjalani selama 1 periode ketua angkatan, oh ternyata lo oke kayak gitu. Nah terus kalau misalkan penilaian objektifnya itu tahun lalu itu jadi ketua pelaksana pengabdian masyarakat selama 8 hari di desa lah. Itu pasti ada penilaian dari legislatif kayak gitu kan. Nah dari penilaian legislatif itu kan objektif, itu dapat nilai ya A lah, di atas 96 kayak gitu. Dan itu mungkin bisa dibilang adalah evaluasi untuk terus bebenah untuk membentuk karakter pemimpin yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu kayak gitu. Jadi selain dengar dari omongan orang secara subjektif, kita juga harus melihat nilai dari sisi objektifnya juga gitu untuk mengevaluasi diri. Tentu dari omongan orang juga nggak bisa diterima mentah-mentah kayak gitu. Perlu ada saring juga gitu. Jadi pemimpin itu nggak boleh menangin setiap orang kayak gitu. Tapi perlu menerima kritik tapi nggak asal menerima kayak gitu. Itu yang bisa disebut evaluasi gitu. Terus bebenah kalau misalkan emang dirasa oh ternyata gue sering terlambat nih kayak gitu. Karena kan emang penyakit ketua tuh kadang terlambat ya, terlambat karena emang banyak agenda, itu kan nggak bisa jadi alasan juga, apalagi kalau misalkan buat kuliah kayak gitu. Nah kebiasaan buruk gue ini udah mulai hilang lah semenjak semester 3 gitu kan. Dulu awal-awal jadi ketua angkatan itu sering telat tuh, semester 1, semester 2 sering telat, terus semester 3 diusir dari kelas, oh anjir ternyata itu bosan, sorry ternyata wah gue harus evaluasi nih, masa iya contoh dari orang-orang lain gue malah telat kayak gitu kan, sebagai pemimpin masa telat kayak gitu, apalagi di kelas sendiri kan malu kayak gitu. Akhirnya
evaluasinya ya itu sadar sama diri sendiri, dengerin omongan orang yang baik, terus sama dilihat nilai subjektif itu. Sungguh luar biasa ya Bang ya. Berat nggak sih megang dua organisasi itu? Kalau misalkan bilang berat ya tentu ada timbangannya sendiri ya, karena dijalanin rame-rame, dijalanin bareng-bareng, dijalanin secara kolektif, ya semuanya lancar jalan dulu. Mungkin closing statement dari Abang? Closing statement ya, Iya, bebas saja. mungkin gini teman-teman, kalian kan hidup dalam berorganisasi gitu, maka dari itu hidup-hidupilah organisasi, jangan cari hidup di organisasi, karena organisasi adalah tempat yang bertumbuh dan berkembang, bukan untuk mencari uang. Wes, oke, terima kasih banyak ya Bang Rehan ya. Maaf banget ngerepotin. Aman. Kalau lagi sibuk terus ya. Ntar nanti saya izin tag ya. Boleh. Ntar nanti kalau misalkan udah selesai Oke. videonya diedit. Ya. Oke, makasih banyak ya Bang ya. Thank you, Ya. Oke, close. thank you kameramen.